Hey Squirrels, episode 3 jadi salah satu episode terpendek dari series Hawkeye yang bisa dibilang cukup bikin kita penasaran. Karena di episode ini kita akhirnya dikasih lihat backstory dari karakter Echo dan clue baru soal karakter yang banyak dirumorkan di series ini. Siapa lagi kalau bukan Kingpin yang bakal muncul di sini. Oke, bakal kita bahas semuanya, so welcome to Breakdown Channel Universe bareng gue Rian. Langsung kita breakdown episode 3 Hawkeye. Berbeda dengan dua episode sebelumnya yang punya durasi sekitar 40 menit lebih, episode 3 series Hawkeye berjudul Echo kali ini datang dengan durasi lebih pendek, sekitar 37 menit, yang nunjukin backstory dari karakter Echo, karakter tuli kedua di MCU setelah Makari di film Eternals. Episode ini juga nunjukin petualangan Clint dan Kate yang berusaha untuk menyelesaikan konflik mereka dengan tracksuit mafia dan mencari pembunuh sebenarnya dari Arman. Kita ke recap dan Easter eggs. Episode 3 ini dibuka dengan scene semasa kecil dari Maya Lopez alias Echo yang terlihat beradaptasi buat belajar di sekolah normal dengan memperhatikan apa yang dilakukan temannya dan membaca gerak bibir dari gurunya yang membuat dia bisa mengerjakan tugas sekolah tanpa harus berkomunikasi. Di komik, kemampuan Maya Lopez dalam membaca gerak bibir dan gerakan dari orang lain sebenarnya adalah salah satu kemampuan basicnya yang membuat dia bisa beraktivitas dan berbicara seperti orang normal. Di buku tugasnya kita bisa melihat Maya yang menulis kalau dia pengen belajar capoeira, ilmu bela diri dari Brazil yang mengcombine antara dance dan martial art, dimana ini merefer ke komiknya yang menceritakan bagaimana Maya mengawali karirnya sebagai penari sebelum akhirnya menjadi pembunuh bayaran. Skill bela dirinya ini juga ditunjukkan waktu melawan Clint yang berusaha kabur dari tracksuit mafia di series ini. Ke scene lainnya, kita bisa melihat Maya dengan ayahnya, William Lopez, yang kalau di komik dikenal dengan nama Crazy Horse. Nah, di sini karakter William Lopez diperanin sama aktor Zane McLarnon, yang sekilas digambarkan sebagai single parent yang mengurus Maya dari kecil. Kalau kita perhatikan sosok William di series ini juga digambarkan sebagai Native American atau suku asli Amerika, yang terlihat William yang punya tato lingkaran matahari di lehernya, yang kemudian dipakai sama Maya sebagai logo di jaketnya setelah kematian ayahnya ini. Persis seperti Echo di versi komik yang memakai logo ini di kostumnya. Di scene lain terlihat William yang lagi main bayangan sama Maya, di mana di komik ini adalah aktivitas yang selalu dilakukan sama Maya ketika dia lagi diam dan merenungi kehidupannya. Nah, mereka berdua di sini terlihat membentuk bayangan naga yang mencoba memakan burung elang. Ini sebenarnya bisa jadi representasi dari Echo yang digambarkan sebagai naga dan Hawkeye sebagai elang. Lanjut di sini ini terlihat Maya yang mulai bertanya-tanya dengan William, seperti nanya gimana suara langit, gimana suara naga, dan apakah naga nyata. William lalu jawab, naga mungkin aja ada, tapi mereka hidup di dunia yang berbeda. Nah, ini udah jelas merefer ke sosok naga yang memang real dan hidup di dunia lain, yaitu The Great Protector, naga di film Shang-Chi yang adalah penjaga dari desa Talo yang melawan Dwellers in Darkness. Si Maya lalu nanya gimana kalau para naga ini belajar buat datang ke dunia kita. Terus jawab sama William kalau ini bakal membuat mereka semakin kuat. Nah, ini sebenarnya bisa menggambarkan bagaimana kekuatan naga The Great Protector akan semakin kuat jika naga ini berada di dunia manusia. Di belakang mereka terlihat gambar tangan yang di komik jadi simbol Echo dan pajangan burung hantu yang di komik merefer ke sosok Leland Owlsley, manajer keuangan Kingpin yang diceritakan pernah melawan Daredevil dan punya hubungan dengan Echo. Next scene kita bisa ngeliat William yang nganter Maya buat latihan karate, dimana di sini William terlihat pakai pakaian tracksuit mafia. Nah, di sini William emang diceritain menjadi anggota dari tracksuit mafia yang sepertinya juga menjadi pemimpin dari kelompok ini. Nah, sebelum William pergi, William bilang ke Maya kalau pamannya yang bakal nganter dia pulang setelah kelas karate. Sosok paman ini kemudian muncul berada di belakang William dan nyubit pipi Maya dengan lembut. Tapi identitasnya di sini masih misterius karena cuma kelihatan setengah badan dan tangannya aja. Yang di sini terlihat punya perawakan besar dan pakai jas hitam. Tentu saja ini langsung mengarahkan kita ke satu karakter, yaitu Wilson Fisk alias Kingpin yang diperanin sama Vincent D'Onofrio, yang di sini punya tampilan sama seperti di series Netflix dengan tubuh besar dan pakaian jasnya yang rapi. Bahkan kalau kita perhatikan saat paman ini menyubit Maya, terdengar suara ketawa dia yang berat yang mirip banget dengan ketawanya Kingpin di series Netflix.
Nah, posisi karakter ini sebagai paman dari Maya sebenarnya sangat relate dengan penggambaran Kingpin di komik yang jadi orang terdekat Maya dan father figure yang membesarkan Maya setelah kematian dari William. Ini juga makin diperkuat dengan beberapa detail seperti nama markas tracksuit mafia yang bertuliskan Bengkel Fatman, di mana di komik Fatman adalah julukan yang diberikan Grim Reaper untuk memanggil sosok Wilson Fisk atau Kingpin. Clint sendiri di salah satu scene menjelaskan ke Kate kalau ada sosok yang lebih tinggi di atas Maya dalam kelompok tracksuit mafia yang sangat berbahaya. Dan ini nyambung dengan perkataan Kazi ke Maya yang bilang kalau dia berharap aksi mereka mengejar Ronin itu tidak diketahui sama pamannya, yang udah pasti nggak bakal senang. Nah, ini artinya di sini paman dari Maya di tracksuit mafia punya otoritas lebih tinggi sebagai bos dibandingkan Maya di kelompok ini hanya jadi perwakilan dari pamannya aja nih untuk memimpin kelompok tracksuit mafia, di mana posisi ini dulu dipegang sama William yang sudah meninggal. Di komik, Maya diceritakan bekerja di bawah Kingpin sebagai seorang pembunuh yang dia tugaskan untuk membunuh Daredevil dengan menuduh Daredevil yang sudah membunuh ayah Maya. Dengan MCU yang bisa mengadaptasi dan mengubah cerita dari karakter yang disesuaikan dengan karakter lainnya, jelas ini memberikan tanda kuat kalau yang disebut pamannya ini adalah Kingpin. Sebelum munculnya episode ini, aktor dari Kingpin di series Daredevil yaitu Vincent D'Onofrio sebenarnya udah ngasih para fans beberapa tanda yang mengarahkan pada kemunculan dia di series Hawkeye sebagai Kingpin, terutama lewat beberapa tweet yang kelihatan excited dengan series Hawkeye dan respon positif dari dia soal kembalinya Kingpin di series Hawkeye. Nah, beberapa hari yang lalu saat leak image dari Kingpin muncul di internet, si Vincent dalam tweetnya ngekomen salah satu leak dengan bilang, "Ya, itu pekerjaan yang sangat buruk dari seorang yang mencoba membuatnya terlihat sepertiku. Orang di foto ini lebih tampan menurutku." Nah, dari kalimatnya Vincent di sini terlihat seperti menyangkal apalagi dengan tampilan seperti di leak image. Tapi itu bukan berarti dia nggak akan muncul di series Hawkeye. Karena seperti kejadian Jonathan Major yang menyangkal kalau dia akan muncul di Loki, kejadian yang sama mungkin juga akan terulang di series ini dengan Vincent yang berusaha menyangkal kemunculannya di sini. Tetapi akhirnya muncul dan ini tentunya akan membuat cerita baru yang berbeda dengan series Daredevil di Netflix. Karena di series ini karakter Kingpin diceritakan sebagai paman dari Maya dan orang yang mengendalikan kelompok tracksuit mafia di balik Maya. Oke, berpindah ke scene lainnya, kita bisa ngelihat Maya kecil yang mulai menggunakan kemampuannya untuk memahami body language dari orang dan menciptakan gerakan antisipasi untuk mengalahkan lawannya di pertarungan karate. Di mana teknik ini kemudian dipakai lagi sama Maya dewasa dalam pertarungan MMA dan saat bertarung ngelawan Clint. Selain itu, kalau kita perhatikan sosok Maya di series ini digambarkan agak berbeda nih dibanding di komik, di mana Maya di sini tidak hanya ditampilkan sebagai orang tuli, tapi juga digambarkan punya kaki palsu, di mana Maya akan diceritakan pernah mengalami kecelakaan atau cedera serius yang mengharuskan kakinya diamputasi. Perbedaan juga terlihat dari backstory Maya yang di sini kehilangan ayahnya William yang mati karena dibunuh sama Ronin, di saat Ronin beraksi membantai kelompok-kelompok kriminal termasuk kelompok tracksuit mafia. Di mana ini berbeda dengan versi komiknya, di mana William diceritakan mati karena dibunuh oleh Kingpin saat gagal dalam salah satu misi. Tapi sama seperti komik, saat William sekarat dia sempat ketemu sama Maya dan nempelin tangannya di muka Maya, di mana ceplak tangan dari William ini kalau di komik digambarkan jadi salah satu simbol yang digunakan Maya saat dia menjadi Echo. Di sini Clint dan Kate masih disekap sama tracksuit mafia di gedung KB Toys, sebuah mall retail mainan di Amerika yang udah bangkrut dari tahun 2009. Di scene lain kita bisa nemuin Easter eggs dari band Imagine Dragon waktu Kate ngobrol sama salah satu anggota tracksuit mafia bernama Thomas. Sampai akhirnya mereka ketemu dengan Maya dan asistennya Kazi yang mulai menginterogasi mereka. Maya kemudian bilang ke Clint kalau dia terlalu bergantung dengan teknologi buat mengatasi masalah pendengarannya dan mungkin dia akan menjadi lebih baik tanpa menggunakan itu. Nah, ini nunjukin bagaimana Maya masih punya kebaikan dalam dirinya dengan simpati sama Clint yang punya kondisi yang sama dengan dia. Cuma kebalikannya, ini tertutup dengan persona jahat dari Maya dan juga dendamnya kepada Ronin. Dan selayaknya film superhero, sisi baik dari Maya nantinya akan muncul yang mengarahkannya untuk menjadi vigilante atau hero seperti di komik. Saat ditanya Maya soal Ronin, Clint di sini ngejawab kalau Ronin udah mati dibunuh sama Black Widow, which is true karena Black Widow adalah orang yang menghentikan Clint menjadi Ronin dengan ngajak Clint buat balik ke Avengers dan melakukan time heist supaya keluarganya bisa balik lagi dengan Infinity Stones. Di sini nih terlihat Kazi yang di komik digambarkan sebagai psikopat dan kejam. Di sini digambarkan berbeda, yang kelihatan lebih baik dan manusiawi dengan mencegah Maya untuk membunuh Kate. Kazi sendiri di series ini ditunjukin sebagai salah satu teman kelas karate Maya yang terlihat dikalahkan sama lawan sparring karate Maya. Dan ini menandakan kalau mereka berdua sebenarnya awalnya adalah teman masa kecil hingga mereka berpartner di tracksuit mafia.
Next, Clint lalu bisa meloloskan diri dan bertarung melawan Maya, di mana dalam pertarungan ini, alat bantu dengar Clint akhirnya rusak yang dirusak sama Maya, yang membuat dia jadi sulit berkomunikasi dengan Kate. Nah, ini bisa jadi adalah momen awal Clint untuk mulai melatih kemampuan observasinya seperti Echo, supaya dia bisa berkomunikasi dan bertarung dengan lebih baik meskipun dia dalam keadaan tidak bisa mendengar. Dimana dalam prosesnya, Kate sepertinya akan membantu Clint untuk bisa melatih kemampuannya itu, seperti yang dia lakukan saat membantu Clint berkomunikasi dengan anaknya lewat telepon. Scene lalu berpindah menunjukkan kita mobil merah Dodge Challenger yang terinspirasi dari mobil yang digunakan sama Hawkeye dan Kate buat kabur dari tracksuit mafia di komik. Dimana mobil ini muncul lagi di end credit scene dan penggambarannya hampir mirip dengan cover storyline komik Hawkeye berjudul Cherry. Nah, aksi kejar-kejaran mobil ini sebenarnya terinspirasi dari storyline Cherry yang menunjukkan aksi kejar-kejaran antara tracksuit mafia dengan Kate dan Clint yang ngebawa kabur istri dari anggota tracksuit mafia yaitu Darlene Wright. Cuma bedanya di series ini mereka berdua dikejar sama tracksuit mafia gara-gara Maya yang pengen tahu soal Ronin. Terus kita bisa ngelihat anggota tracksuit mafia yang ngejar Clint dan Kate dengan mobil van pengantar barang bertuliskan Trust a Bro. Yang kalau di komik kata bro ini sering banget dipakai sama anggota tracksuit mafia pas mereka lagi ngomong. Nah, menariknya aksi kejar-kejaran mobil ini di-shot dengan gaya first person dari bangku belakang yang mirip-mirip kayak video game sambil diiringi lagu orkestra berjudul Mad Russian Christmas. Nah, sama seperti di komik, kita bisa ngelihat Kate yang menggunakan berbagai macam trik arrow buat menghentikan kejaran tracksuit mafia. Seperti putih arrow atau disebut Kate sebagai Play-Doh arrow, di mana di komiknya panah ini punya kemampuan untuk menjerat lawan dengan slime lengket. Next ada explosive tip arrow yang digunakan sama Kate buat meledakkan salah satu mobil van tracksuit mafia. Lalu panah penyedot atau suction tip arrow yang digunakan sama Clint buat nempel di kereta pas mereka kabur. Lalu line arrow yang digunakan sama Kate buat menarik pohon cemara ke arah mobil Kazi. Acid arrow yang digunakan Kate untuk menembak lampu lalu lintas. Smoke arrow yang digunakan Kate untuk menghentikan Echo, di mana asap dari panah ini punya warna ungu seperti putih arrow. Yang kalau di komik warna ungu ini adalah warna dari kostum Hawkeye. Menariknya di sini Clint menggunakan salah satu trik arrow-nya yang spesial, yaitu Pim Particle Arrow yang dia gunakan untuk memperbesar panah yang ditembakkan Kate ke arah mobil Kazi. Nah, panah ini sendiri punya logo dari Pim Tech dan warna biru yang menandakan kalau fungsi dari Pim Particle yang digunakan ini untuk memperbesar objek. Beda dengan warna merah yang berfungsi untuk mengecilkan objek. Nah, dari mana si Clint bisa dapat panah Pim? Tentunya ini ada hubungannya dengan kedekatan Clint dengan Scott Lang yang dulu sempat satu tim di event Civil War dan jadi teman satu sel di Ruff, di mana ini ngebuat Scott percaya sama Clint dan ngasih dia salah satu teknologi Pim Particle. Lalu ada panah USB yang digunakan sama Kate buat nakutin Maya dari tracksuit mafia. Nah, panah USB ini sempat muncul juga di series What If yang digunakan sama Hawkeye buat ngebawa AI-nya Zola untuk ngehack Ultron pakai AI Zola ini. Dan di film Avengers yang digunakan sama Hawkeye buat ngehack sistem helicarrier. Clint dan Kate akhirnya bisa kabur dari tracksuit mafia setelah Clint gunain grappling arrow buat loncat ke kereta, di mana panah ini sebenarnya pernah dipakai sama Clint buat menyelamatkan diri ke dalam gedung di film Avengers pertama. Di scene lain terlihat lagi Kate yang lagi ngobrol sama Clint di restoran, di mana Kate ngejelasin kalau dia terinspirasi dari Clint untuk jadi pahlawan karena dia ngelihat sosok ayahnya yang pemberani yang suka nolong orang lain, di mana role ini berpindah ke Clint setelah kematian dari ayahnya yang sekarang dia jadikan sebagai panutan. Si Clint lalu ngerespon Kate dengan bilang untuk bisa benar-benar menolong semua orang itu butuh pengorbanan, di mana sebenarnya mengarah ke pengalaman Clint yang udah mengorbankan banyak hal di dalam hidupnya untuk menjadi Hawkeye. Next, Kate kemudian bikin gambar kostum buat Clint sebagai Hawkeye yang mirip dengan versi komiknya, terutama di bagian kepala dengan topeng berbentuk lancip dan logo H di tengahnya yang akhirnya ditolak sama Clint. Adegan restoran ini lalu berakhir dengan Kate yang namain anjingnya, di mana Kate sempat ngeluarin beberapa nama seperti Little of Caesar yang merefer ke film lama Little Caesar, Dogfather, plesetan dari Godfather, Sir Dog of Pizza, dan Pizza Dog yang akhirnya jadi nama dari anjing ini seperti di komik. Next, Kate kemudian ngebawa Clint ke penthouse ibunya buat nyari info soal tracksuit mafia dan bukti keterlibatan Jack di pembunuhan Arman. Nah, Kate menggunakan software dari database Bishop Security buat nyari info soal tracksuit mafia, dimulai dari Kazi, di mana mereka menemukan kalau Kazi dulunya adalah pegawai perusahaan Sloan Limited. Nah, sebenarnya di komik nggak ada info apa-apa tentang Sloan Limited, tapi kalau kita ngelihat film Spider-Man Into the Spider-Verse, ini bisa nge-refer ke karakter Walker Sloan, CEO dari perusahaan riset dan pengembangan Alchemax yang dimiliki sama Kingpin, dimana ini jadi salah satu Easter eggs lagi bagi karakter Kingpin yang mungkin bakal muncul di series ini.
Lanjut pas Kate berusaha nyari info soal Jack, secara tiba-tiba dia ke lock out dari akun ibunya. Dan Jack akhirnya muncul dengan nodongin pedang Ronin ke arah Clint. Nah, di komik, Jack sendiri dikenal sebagai mentor yang dulu mengajarkan Clint untuk memanah dan belajar ilmu pedang saat Clint masih tinggal di sirkus. Menarik nih kalau sampai di episode berikutnya kita ditunjukkan kalau Clint dan Jack ini ternyata saling kenal dan bahkan adalah teman lama. Lebih menariknya lagi kalau ternyata Jack adalah mentor dari Clint sebelum dia jago memanah. Jack sendiri di sini bisa muncul secara tiba-tiba bertepatan dengan Kate yang berusaha mencari info soal Jack. Nah, ini makin mengarahkan kecurigaan kita kalau Jack sepertinya terlibat dengan pembunuhan Arman. Jack bisa dengan bebas memang masuk keluar apartemennya Eleanor, ibunya Kate. Dan Jack langsung ngeh kalau ada orang yang masuk ke apartemen Eleanor dan langsung ngeluarin pedang Ronin buat jaga-jaga. Tapi dengan pergerakan Jack yang bisa tidak terdeteksi oleh Clint, menunjukkan kita kalau Jack di sini memiliki skill stealth yang cukup baik. Dimana di episode sebelumnya juga ditunjukkan kalau Jack memiliki skill pedang yang juga sangat baik. Tapi Jack mencoba untuk menyembunyikan skillnya itu. Ini jelas menggambarkan bahwa di masa lalu Jack pernah menjadi petarung, entah hero atau villain, dan juga memberikan petunjuk kalau kemungkinan Jack dan Clint pernah saling kenal, mungkin belajar bela diri bareng, atau sempat menjadi partner, atau bahkan menjadi mentor bagi Clint. Ya, kita tunggu aja minggu depan rahasia apa yang akan dibuka sama karakter ini. So, episode minggu depan akan menampilkan salah satu karakter lagi dari film Black Widow, Yelena Belova, yang menggunakan baju stealth hitam dengan topeng dan kacamata infrared. Nah, udah jelas misi Yelena di sini adalah membunuh Clint karena dituduh sebagai pembunuh Black Widow. Ditambah lagi Yelena yang tahu kalau Clint adalah Ronin. Dan kalau informasi ini sampai diketahui oleh Maya, dia pasti akan melakukan segala cara untuk bisa membunuh Clint. Di sini Clint akan diincar oleh dua orang, Yelena dan Maya. Makin gak sabar nih buat episode keempatnya besok. Kita tunggu aja ya. So, jangan lupa untuk like video ini dan subscribe untuk konten-konten menarik lainnya. Kalau ada detail ya atau teori yang lain yang mungkin kita lewatkan untuk episode kali ini, feel free untuk share dan juga komen di bawah ya. Dan jangan lupa untuk follow sosial media kita lainnya untuk hal-hal yang tidak kalah seru. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Gue Rian, keep exploring the multiverse.